dikasih uang 555.000 oleh customer untuk memperbaiki Honda Tiger yang mogok, dan saya lakukan analisa. Pada saat saya akan menghidupkan ada terdengar bunyi di bagian head, dan saya curiga di bagian klepnya ada yang bengkok, dan saya coba turunkan mesinnya. Bengkok guys, dan benar saja terjadi bengkok pada klep X-nya. Kemudian lanjut saya untuk membongkar klep X-nya yang bengkok ini untuk diganti yang baru. Kemudian setelah dipasang yang baru, saya lakukan penyekiran klep agar tidak terjadi kebocoran. Saya manfaatkan kursi yang berlubang dan juga manfaatkan bor. Selanjutnya setelah sudah rapat semua, disusul dengan pergantian seal klep in dan X-nya, dan cara pembongkarannya seperti dalam video ya, gunakan lap, kemudian gunakan karet untuk pemasangan seperti ini, dan sok 14 ya, masuk. Selanjutnya untuk mengganti seal bagian in ya, itu sama seperti X ya. Untuk pelepasan, untuk pemasangan seal klep in sama seperti pemasangan X. Bagian head silinder sudah aman, tinggal dirakit. Kita gabungan dengan blok silinder. Kemudian saya pasang perpak dan saya kasih lem bagian headnya saja. Jadi tidak semuanya dilem. Dan kemudian jangan lupa ada lidah tensioner keteng yang diikat dengan baut 10 yang ada noknya, dan jangan lupa ada ring kuningan. Kemudian pasang noken as dan rantai timing. Sebelumnya kita lepas dulu setelan tensionernya ini, sekalian kita cek barangkali bermasalah, dan supaya mudah lebih pemasangannya. Yang keroknya ini guys, yang mengakibatkan klepnya bengkok. Nah itu tadi tensioner ketengnya ya, atau setelan ketengnya yang patah di bagian dalam pirnya, dan itu akan mengakibatkan rantai timingnya itu loncat ya, pindah posisi, dan akibatnya klepnya itu bengkok dan bertumbukan dengan piston. Selanjutnya kita pasang bagian tutup headnya, kita kasih lem karena ini tidak ada perpaknya. Setelah itu pasang ring dan baut 12, dan ada baut 10 menggunakan kunci T8 ya. Kita ketatkan secara menyilang semuanya, dan baut 10 panjang untuk mengikat antara head silinder dengan blok menggunakan kunci L dan dikasih ring kuningan. Turun mesin, yang kata empunya motor dipakai tiba-tiba itu motornya mati setelah dibongkar, klepnya bengkok, dan penyebabnya adalah dari ini tensioner yang sudah ini patah tuh, nggak mau balik, pernya patah di dalam. Saya udah cari-cari yang original, ada tapi mahal banget ya, mahal sekali pokoknya ya. Jadi ini beli yang biasa dulu katanya yang banyak motor. Ini lanjut saya akan buka nyampe 700-an mungkin ya, nggak tahu lah di tempat saudara berapa. Gunakan kunci 8, mata sok 8 ya. Kita buka semua. Ini mau ganti rantai timing, dan ini masih ada olinya atau enggak nggak tahu, ini belum saya tap juga. Langsung saya tembak saja. Ini posisi saya miringkan ya, karena ini ketengnya sudah agak kendor. Jadi kita lanjutkan untuk pergantian rantai timing atau rantai keteng. Kita buka blok bagian sebelah kiri untuk melepas magnetnya. Ini magnetnya sangat kuat sekali, lengket, tidak mau dilepas. Saya gunakan tracker untuk melepas magnet Suzuki. Saya ambil bagian bautnya saja, ini ya, saya ketuk-ketuk. Kemudian saya palu seperti ini sampai itu bautnya itu selek ya. Kemudian saya ganti lagi bautnya tracker yang lain, dan kemudian saya panaskan juga, tidak mau lepas sama sekali. Kemudian saya pukul-pukul seperti ini bagian as pemutarnya, dan saya karena tidak punya alat tracker seperti ini, saya dadakan beli ya ini alat tracker merek Tekiro, dan kemudian saya gerinda bagian salah satunya karena tidak masuk. Kemudian saya impact seperti ini.
tidak saya rekod tadi yang mencelat ya guys. Saya palu-palu sini trekernya ya mencelat sendiri. Oke, bener-bener ketat sekali ya guys. Ini tadi tidak saya rekod pas saya lepas ini ya, ini mencelat sendiri. Saya beli tracker khusus buat ini, namanya ini saya gerinda ya. Salah satu saya gerinda karena di sebelah sini tuh nyangkut bodi sini. Ini trackernya yang 6 in, mereknya Tekiro. Ini saya beli baru ya, karena susah sekali magnetnya dakaling, jadi saya beli tracker ini ya, dadakan beli tracker ini, tapi salah satu saya gerinda. Oke, tinggal penggantian apa namanya, rantai timing guys. Lanjut lepas gigi penghubung starter. Setelah itu kita topkan, lepas kedua buah baut 10 pengikat gigi noken as. Setelah gitu gigi noken as kita lepas, turunkan rantai timing, dan di bawah ada penyenter rantai timing supaya tidak loncat, kita lepas. Dan ini untuk penggantinya, rantai mesin 92RH 102 14401 KCJ 710 ya. Kemudian pasang rantai timing yang baru, sebelumnya kita ukur dulu ya. Nah, untuk memastikan, kemudian kita pasang dari atas turun ke bawah. Kita posisikan di gigi sentrik, masuk benar-benar masuk, kemudian pasang gigi noken as di atas, ditopkan ya sesuai topnya, dan di bawah kita kancing atau kita beri plat untuk agar rantai timingnya tidak loncat atau penyenter gigi timing. Oke, setelah itu kita paskan gigi noken as di atas ya, kemudian kita ketatkan menggunakan baut 10, ada 2 buah baut. Nah seperti ini. Kemudian setelah itu kita lanjut pasang tensioner guys ya. Kalian beli seperti ini biasanya ada pengancingnya ya. Nah ini bisa jadikan alat, ini ada bautnya dan juga o-ring, ini buat sini nanti ya. Nah alat ini bisa dimanfaatkan. Nah, caranya seperti ini, kita putar dulu ini. Nah, harusnya seperti ini ya, tuh bisa balik ya, harusnya seperti ini guys. Oke, kita kasih oli nanti ya. Nah, kita putar seperti ini dan kita tahan sini, kemudian baru kita kancing sini. Ini untuk pemasangan pertama ya, maka dia tidak akan loncat. Oke, kita kasih oli dulu sini seperti ini ya guys. Kita kasih oli. Oke, baru kita pasang ke sana ya. Sebelum kedua buah baut pengikat gigi noken as diketatkan, kita pasang tensioner ketengnya dulu. Dan untuk pemasangan itu ada platnya di tensioner, jangan sampai terlipat ya atau ketekuk. Kita paskan, kita gunakan obeng min ya, kemudian kita masukkan. Setelah itu baru kita ketatkan bagian tensioner ketengnya dan juga kedua buah baut pengikat gigi noken as. Lanjut pemasangan gigi penghubung starter, magnet ketatkan menggunakan baut 14. Nah setelah itu kemudian kita pasang gigi penghubung starternya ya, jangan sampai tertinggal. Kemudian pasang covernya, dan jangan lupa jika berpaknya sobek dikasih yang baru. Pasang baut-bautnya pengikat blok, ada baut 8, dan kemudian pasang tutup gigi noken as, ada 2 buah baut kunci 8. Setelah itu masukkan kabel netral ya seperti ini. Kemudian nanti kita berlanjut untuk menaikkan mesinnya ke sasis. Sebenarnya ini lebih mudah pakai dongkrak buaya seperti itu ya biasanya, namun karena dongkraknya saya lagi rusak, ini saya gunakan dongkrak biasa manual ya, sendirian saya mengangkat mesinnya. Yang perlu diperhatikan adalah yang penting dikaitkan yang di atas dulu ya, asal yang di atas terkait tinggal di bawah penyesuaian seperti itu. Kemudian kita pasang bagian depan pengikat mesinnya, di situ ada 4 buah baut ya, 12 biasanya, dan baut knalpot. Kemudian kita coba kinya swak, kita engkol.
setelah saya telusuri ternyata kontaknya nggak nyambung ya. Ini saya langsungan dulu untuk mencoba ini kabel hitam dan kabel merah ya. Kabel hitam output kontak, kabel merah adalah positif aki. Ini saya jumper dulu. Nih netralnya nyala. Saya pikir tadi akinya short, memang agak short sih. Udah saya charging. Oke, saya coba sekarang ya. Oke, selesai lah sudah ya guys. Ini untuk mengatasi Hyundai Tiger yang beberapa hari yang lalu katanya yang punya motor pada saat dinaikin sebenarnya pelan, cuman karena ininya rusak ya. Untuk tensioner keteng ini itu putus seketika, itu klepnya langsung bengkok karena loncat rantai tiningnya ya. Itu kronologisnya setelah saya telusuri dan itu sudah saya ganti. Dan untuk yang originalnya itu mahal sekali guys. Ini untuk tensioner ketengnya ya, mahal sekali. Ini saya berikan yang KW, sudah saya konfirmasi kepada yang punya, ini sudah jadi. Tinggal nanti saya beritahu kepada yang punya motor. Mungkin itu saja dulu video yang dapat kami bagikan. Semoga dapat menginspirasi dan ada hikmahnya ya di balik semua ini. Dan nantikan ada tutorial berikutnya tentang sepeda motor dan juga unboxing barang-barang apa saja. Sekian dulu, mohon maaf bila banyak kurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video. Terima kasih. Kita 2000.